Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Setiawan Cahyadi dengan NPM S1D01909. Di sini saya akan mengestimasi berbagai bentuk model ekonomi Afrika berbasis model Cobb-Douglas. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Menurut statistik daerah Kecamatan Ciberem 2016-5, Ciberem merupakan salah satu kecamatan yang penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sebanyak yaitu 57%, 16% bekerja sebagai buruh tani dan sisanya bekerja sebagai PNS, Polri, wira swasta dan lain-lain. Padi merupakan tanaman yang paling dominan dalam sektor pertanian di Kecamatan Ciberem. Pada tabel berikutnya, dalam produksi padi, Kecamatan Ciberem berada dalam posisi ketiga terbesar jika dibandingkan dengan 10 kecamatan lainnya. Begitu pula dengan usahanya yang berada di posisi ketiga. Akan tetapi untuk produktivitasnya Kecamatan Ciberem berada pada posisi ke-9 dan 10 kecamatan selain itu. Dalam realisasi tanaman dan realisasi panen, padi di Kecamatan Ciberem dari 3 kali tanam dari bulan Oktober 2016 sampai September 2017 mengalami fluktuasi. Pada panen di bulan Januari 2017, realisasi panen di Kecamatan Ciberem sebesar 196 hektar. Pada bulan Mei 2017 mengalami kenaikan sebesar 53% menjadi 300 hektar. Tetapi pada masa panen bulan September 2017 mengalami penurunan drastis sebesar 96% menjadi 11% pada. Jika ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi pasokan padi, khususnya ke wilayah Tasikmalaya dan Jawa Barat. Kemungkinan besar penyebab dari permasalahan di atas adalah karena belum optimalnya penggunaan faktor-faktor produksi seperti luas lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, dan pestisida. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan? Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, IRS, DRS, atau CRS? Tujuan, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani IRS, DRS, atau CRS. Metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah cross-section. Sumber data dari skripsi Nila Nur Laila, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul Analisis Efisiensi Alokasi Faktor-Faktor Produksi pada Usaha Tani Padi Sawah di Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Spesifikasi model. Untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap usaha tani adalah analisis linear berganda dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Data yang diperoleh dianalisis secara manual dengan Microsoft Excel dan menggunakan aplikasi Shazam sebagai alat bantu hitung yang kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel. Persamaan yang diperoleh ditransformasikan ke dalam bentuk double logaritma natural atau IN untuk mempermudah perhitungan dan analisis. Berikut ini merupakan bentuk sistematis dari persamaan tersebut. IN YT sama dengan IN beta 0 tambah beta 1, IN AT tambah beta 2 IN BT tambah beta 3 IN CT tambah beta 4 IN DT tambah beta 5 IN ET tambah UT IN E. Y sama dengan produksi padi, beta 0 sama dengan konstanta, beta 1 sampai beta 5 sama dengan adalah koefisien regresi masing-masing variabel A sampai E. A sama dengan basahan, B sama dengan bibit, C sama dengan pupuk, D tenaga kerja, E pestisida, UT INE, INE sama dengan tingkat kesalahan. Uji nilai elastisitas. H0 sama dengan beta 1 min beta 2 sama dengan 0. A1 beta 1 min beta 3 tidak sama dengan 0. Jika p-value kurang dari A alfa atau 0,05 maka tolak H0 terima H1. Jika p-value lebih dari alfa 0,05 maka tolak H1 terima H0. Uji skala usaha H0 sama dengan
beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tambah beta 5 sama dengan 1 atau CRS. H0 sama dengan beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 tidak sama dengan 1, yaitu IRS atau DRS. Hasil dan pembahasan. Uji nilai elastisitas. Hipotesis H0 B1 kurang B2 sama dengan 0. H1 beta 1 kurang beta 3 tidak sama dengan 0. Jika p-value kurang dari A atau alfa kurang dari alfa 0, atau 0,05 maka tolak H0 terima H1. Jika p-value lebih besar dari alfa atau 0,05 maka tolak H1 terima H0. A sama dengan 0,001 terima H1 berpengaruh beta 0 B sama dengan 0,000 terima H1 berpengaruh, C 0,003 terima H1 berpengaruh, D 0 sama dengan 0,808 terima H0 tidak berpengaruh, E sama dengan 0,83 terima H0 tidak berpengaruh. Uji skala usaha H0 tambah beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tambah beta 5 sama dengan 1 sama dengan CRS. H0 beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tambah beta 5 tidak sama dengan 1 IRS atau DRS. Hasil analisis data beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tambah beta 5 sama dengan 0,3511 tambah 0,51244 tambah 0,30139 tambah 0,33080 ditambah 0,29515 sama dengan 1,79088. Artinya penambahan input produksi akan menambahkan jumlah produksi padi karena usaha tani padi masih berada pada tingkat increasing return to scale atau IRS. Penutup, kesimpulan yang didapat dari presentasi ini yaitu kesimpulan. Yang pertama, faktor produksi yang berpengaruh terhadap jumlah output adalah luas lahan, bibit, dan pupuk. Sedangkan tenaga kerja dan pestisida tidak berpengaruh terhadap jumlah output. Yang kedua, nilai input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama adalah luas lahan, bibit, dan pupuk, yaitu p-value lebih kecil dari alfa dan tenaga kerja dan pestisida lebih besar dari alfa. Yang ketiga, usaha tani padi di Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya berada pada tingkat increasing return to scale atau IRS, sehingga jika terjadi penambahan input akan terjadi peningkatan jumlah produksi padi sawah. Yang terakhir itu saran, usaha tani padi sawah di Kecamatan Ciberem dapat mendapatkan penggunaan input produksi karena usaha tani padi sawah masih berada pada tingkat increasing return to scale atau IRS, sehingga jika terjadi penambahan input akan terjadi peningkatan jumlah produksi di sawah dan mengurangi penggunaan pestisida akan menurunkan produksi padi sawah. Mungkin dari saya itu saja. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.